Santet dari Desa Tua. Di balik perbukitan yang jarang dijamah, tersembunyi sebuah desa tua bernama Karangsari. Desa itu nyaris hilang dari peta. Jalan masuknya hanya setapak tanah yang dibelah pohon-pohon tua menjulang, seperti pagar tak kasat mata yang menjaga rahasia kelam di dalamnya. Sekitar tahun 80, Karangsari masih dihuni oleh puluhan kepala keluarga. Namun sekarang, hanya tersisa beberapa orang tua renta yang enggan meninggalkan desa, seolah terikat oleh sesuatu. Salah satu dari mereka adalah Mbah Rejo, lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga adat dan dukun kampung. Orang-orang luar menyebutnya orang pintar, tapi warga Karangsari sendiri menyebutnya dengan bisik-bisik sebagai pengikat kutukan. Awal Kengerian dimulai saat seorang pria muda dari kota bernama Bayu membeli tanah warisan keluarganya di Karangsari. Ia berniat membangun villa di sana. Tapi sejak ia datang, satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Malam pertama, Bayu mendengar suara langkah kaki di loteng rumah tua peninggalan kakeknya. Padahal rumah itu hanya satu lantai. Suara itu diiringi bisikan lirih seperti perempuan menyebut namanya. "Bayu, jangan." Esok harinya, ia menemukan sikat rambut dan bunga kamboja hitam di bawah bantalnya. Tapi anehnya, tidak ada yang bisa masuk ke rumah karena pintu dan jendela terkunci dari dalam. Warga tak mau bicara. Setiap Bayu bertanya pada warga tentang sejarah tanahnya, mereka hanya diam atau menyuruhnya pergi sebelum terlambat. Ia tidak mengerti sampai akhirnya Mbah Rejo sendiri mendatangi rumahnya. Dengan suara serak dan mata putih tanpa bola mata, Mbah Rejo berkata, "Tanah yang kamu bangun itu dulu adalah tempat dikuburnya bayi hasil pesugihan. Ibunya menyantet seluruh desa karena mereka menolak memberinya sesaji. Sejak itu, tanah itu tidak bisa dihuni oleh siapapun." Bayu tertawa, mengira itu cuma mitos. Tapi malam itu, tubuhnya mendadak panas dingin, matanya buram, dan telinganya berdengung keras. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa menatap bayangan wanita berambut panjang yang merangkak dari atap ke arah wajahnya. Matanya hitam, mulutnya menganga dengan suara isakan bayi. Kutukan terulang. Pagi harinya, Bayu ditemukan tak sadarkan diri di halaman rumahnya. Tubuhnya kaku, tapi dari mulutnya keluar tanah merah dan ulat putih. Mbah Rejo berkata, kutukan telah hidup kembali karena ada yang membangunkan arwah lama yang seharusnya tidak diganggu. Seminggu setelah itu, desa Karangsari kembali tenggelam dalam kabut pekat. Dan tidak ada lagi sinyal atau kabar dari desa tersebut. Penutup, pesan tersembunyi. Beberapa pendaki yang tersesat di sekitar Karangsari mengaku melihat bayangan rumah tua dengan pintu terbuka dan suara bayi menangis dari dalamnya. Tapi saat didekati, rumah itu lenyap dan hanya tersisa tumpukan batu nisan kecil tanpa nama.